Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Danu Fatah dengan NPM 0231240710 dari kelas 4D akan mempresentasikan hasil ITS saya mengenai brand Uncle 347. Brand ini bukan sekadar brand fashion biasa, didirikan pada tahun 1996 oleh alumni seni rupa ITB di Bandung, yakni Dendi Darman bersama timnya. Brand ini merupakan pionir distro dan streetwear Indonesia yang telah bertahan hampir 3 dekade. Brand ini lahir dari kecintaan terhadap musik, skateboarding, surfing, and desain grafis. Lalu, brand ini mempunyai tagline, "A place we call home breaks." Brand ini juga menerapkan sustainability dan slow fashion secara organik, bukan karena ikut tren, melainkan karena DNA brand memang demikian sejak awal berdirinya. Next, ada segmentasi. Brand ini menjual produknya berpusat pada kota Bandung karena emang tempat berdiri brand tersebut dan kota-kota besar di Indonesia lainnya seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Lalu kawasan urban dengan komunitas streetwear-nya yang aktif tentunya. Lalu sekunder, seluruh Indonesia dapat membeli produk ini melalui e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Lalu tersier, brand ini menembus pasar internasional seperti Australia, Singapura, dan Eropa. Lalu ada demografisnya. Rata-rata pembelinya adalah usia 17 hingga 35 tahun, lalu jenis kelaminnya unisex. Walaupun dominan pria, tetapi ada juga yang buat wanita. Lalu pekerjaannya pelajar, mahasiswa, seniman, musisi, dan pekerja kreatif. Pendapatannya menengah ke atas karena brandnya terbilang harganya standar, tapi ada yang kualitas premium yang agak pricey. Selanjutnya ada perilaku. Loyalitas brandnya sangat tinggi, frekuensi pembeliannya teratur, lalu motivasi pembelian quality over quantity. Psikografisnya ada gaya hidup urban, aktif dalam komunitas subkultur, musik indie, skateboard, surfing, seni grafis. Nilai anti mainstream, autentik, bangga produk lokal, dan menghargai orisinalitasnya. Lalu motivasi belinya bukan sekedar pakaian, tapi culture. Lalu ada unique sell point dari Q, S, P, and S. Yang pertama, dari kualitas atau quality. Keunggulan terletak pada perpaduan material lokal pilihan, latar desain akademis ITB, dan filosofi produk yang awet dan timeless, sehingga tidak dirancang untuk dibuang setelah satu musim. Dari sisi layanannya atau service, brand ini melampaui transaksi jual beli dengan menciptakan ekosistem budaya yang holistik dari toko fisik ikonik, majalah Ripple, papan surfing, hingga sirkulasi nilai ke komunitas. Selanjutnya, dari sisi harga atau price, strategi value based pricing dengan rentang harganya 30.000 hingga 460.000 menjadikan produk reguler sangat aksesibel. Sementara koleksi limited edition menerapkan harga premium yang dimedarkan oleh eksklusivitas dan kelangkaannya. Selanjutnya dari sisi pengalamannya, ada flagship store di Jalan Trunojoyo, Bandung adalah tujuan wisata budaya tersendiri. Bukan sekedar toko, tetapi didukung oleh konsistensi brand selama hampir 30 tahun yang menjadi USP paling sulit ditiru kompetitor manapun. Selanjutnya, ada marketing mix 7P. Yang pertama, produk. Ada apparel, aksesori, footwear, lifestyle, hingga majalah dan interior rumah tangga. Semuanya lahir dari filosofi desain yang sama. Lalu ada harga, menggunakan pendekatan value based dengan opsi premium pada koleksi eksklusif. Lalu ada tempat atau place mencakup flagship store ikonik di Bandung. Lalu ada platform e-commerce serta website resmi. Selanjutnya ada promosi, dilakukan sepenuhnya melalui pendekatan organik seperti Instagram storytelling, dari mulut ke mulut di komunitas, dan kolaborasi bermakna.
Selanjutnya ada people atau orang dipimpin oleh Dendi Darman sebagai figur ikonik berlatar ITB dengan komunitas kreatif sebagai mitra dan perpanjangan tim. Selanjutnya ada proses berlandaskan produksi material lokal, desain organik yang idealis yang tidak terburu-buru dan pengalaman pembelian omnichannel yang konsisten. Yang terakhir ada physical evidence atau bukti fisik tercermin dari flagship store yang megah di Jalan Trunojoyo. Tagline-nya Homebreaks dan followers di Instagram yakni 244.000 dan buku desain yang diterbitkan sejak 2008. Lalu ada promosi dari brand Uncle 347. Di sini adalah link dari video TikTok-nya, dari video promosi tersebut. Dan ini adalah capture-capture atau foto-foto yang diambil dari video tersebut. Yang pertama, di sini ada covernya. Lalu setelah cover menampilkan sebuah produk dari brand tersebut. Selanjutnya ada produknya lagi, dari mulai baju hingga ke celananya. Lalu ini tuh masuknya ke advertising atau perikanan. Konten ini berfungsi sebagai iklan visual. Lalu sales promotion dengan memperlihatkan produk yang sedang dipakai. Lalu ada direct marketing, yaitu melalui akun TikTok TikTok resminya, yaitu Uncle 347 Official. Lalu kenapa menarik? Karena menampilkan produk yang sedang dipakai. Nah, produknya juga memang terlihat sangat menarik. Lalu showcase produk yang dipakai menciptakan efek aspirasional dengan dikombinasikan dengan sistem limited edition sehingga jadi sangat menarik promosi. Lalu ada type of collaboration. Yang pertama ada blocking content. Dibuktikan melalui kolaborasi Uncle 347 X Kompas dengan judul Quarter of Century di Urban Sneaker Society 2021. Selama 4 hari penuh, booth kolaborasi ini secara efektif mendominasi perhatian seluruh pengunjung pameran sneaker terbesar se-Indonesia dengan 25 desain terbatas. Yang masing-masing diberi label The Moment Will Pass into History. Lalu ada Believe in Content atau Product Knowledge. Paling kuat diwujudkan melalui serial dokumenter The Waves yang ditayangkan perdana di Vision Plus pada 28 Mei 2021. Seluruh episodenya memuat product knowledge mendalam tentang Uncle 347. Mulai dari sejarah, filosofi, dan proses kreatif dan dampak sosial. Next ada Product Placement and Usage. Diterapkan melalui 3 konteks berbeda yang saling melengkapi. Pertama, emosional dan sosial melalui kolaborasi dengan Best Club, A Place We Call Heartbreak. Lalu ada Uncle X Kompas, Nyi Roro Kidul. Lalu ada Uncle X Caps Lock, yaitu Happy Shiny People. Membuktikan bahwa produk placement paling kuat bukan yang paling besar anggarannya, melainkan yang paling dalam maknanya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.